Sepertinya pembahasan kita ini agak sedikit menarik ya, karena agak berkaitan dengan profesi kita dalam melakukan sewa menyewa sound system. Jadi di sini saya ada 3 ilustrasi gambar tentang bagaimana sih speaker itu bisa disusun. Yang pertama ini adalah paling sering kita temui dan paling banyak, yaitu disusunnya kabinet-kabinet speaker sedemikian rupa sesuai dengan jumlah kabinet yang ada, dengan pola-pola tertentu, mungkin menyesuaikan di mana posisi driver high-nya atau medium, mid high, mid low, hingga kemudian penambahan subwoofer pada bagian bawah, biasanya seperti itu ya. Dan yang kedua ini kita tidak kalah asingnya lagi, ini adalah susunan array, sering kita temui di rental-rental menengah hingga rental-rental agak besar, dan biasanya di konser-konser sering pakai ya. Yang ketiga ini adalah model point source, agak sedikit beda dengan line source. Kalau line source adalah bentuk pola vertikal dengan maksimum polarized di horizontalnya, maka di point source adalah bagaimana suatu sumber suara itu bisa datang dari satu titik saja. Dan ini diklaim saat ini memiliki banyak keunggulan tentang keseragaman penyampaian suara di bagian audiensnya. Nah, sebelum lebih jauh, kita akan bahas sedikit tentang fenomena atau fakta fisikanya ketika ada 2 buah sumber suara yang datang dari 2 titik ya, dalam waktu bersamaan, dan ternyata perilaku dari 2 buah sumber suara ini akan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu adalah konstruktif, yaitu saling membangun. Artinya kita akan mendapatkan kelebihan di sini karena dari 2 buah speaker ini akan menghasilkan suara yang lebih keras. Istilah konstruktif ini adalah dimaksudkan untuk sifat yang didapatkan ketika 2 buah sumber suara ini akan saling menguatkan. Jadi nanti misal dari satu seperti ini ya, 2 seperti ini, maka dihasilkannya adalah seperti ini. Nah, sehingga tujuan untuk mendapatkan penguatan yang baik itu dapat dilaksanakan. Tapi ada satu hal yang sangat ditakuti oleh para pecinta audio dan rental. Ada satu sifat lagi yang disebut sebagai destruktif, yaitu saling menghancurkan. Maka alih-alih mendapatkan hasil yang maksimal, justru nanti akan saling membenamkan. Nah, bagaimana supaya hal itu tidak terjadi? Kita harus kembali ke teori fisikanya, yaitu salah satunya kita mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Harry Ferdinand Olson pada tahun 1957 tentang penyusunan kabinet yang kemudian banyak dipakai dalam sekarang line array. Jadi ketika ada 2 buah driver yang dipasang seperti ini, entah itu dari satu box atau box yang terpisah, maka kita harus mensyaratkan jarak keduanya sedekat mungkin. Apa tujuannya nanti akan kita ketahui ya. Dan ketika speaker-speaker tersebut dipasang dalam jarak yang tidak sesuai, maka akan dapat menghasilkan nilai yang justru akan menghancurkan tujuan awal kita tadi, yaitu bukannya konstruktif tapi justru destruktif ya. Nah, di sini saya ada sampel 18 inci driver yang dipasang bersebelahan dengan space katakanlah 1 inci. Nah, inci ke sentimeter itu konversinya adalah 2,54 cm untuk tiap 1 inchnya, sehingga kita bisa mengetahui jarak total dari pusat tengah speaker ini adalah sebesar 48,26 cm atau 0,4826 meter. Nah, untuk rumus lambdanya sendiri adalah V per F, yaitu velocity per frekuensi. Dalam teori Olson disebutkan kita harus memiliki setidaknya setengah dari lambda untuk jarak antara pusat ke pusat speaker tersebut. Untuk itu,
Baiklah, kita akan langsung cari untuk nilai frekuensi limit yang masih dibolehkan. Untuk frekuensi ini bisa bekerja pada driver ini dengan jarak 1 inch space tadi. Untuk driver 18 inci ya. Maka kita langsung cari nanti V per S nya dibalik ya. Yaitu adalah 344 dibagi 0,4826 didapatkan hasil 712 Hz. Oke, masih cukup tinggi sebenarnya. Artinya limitnya masih bisa beresonansi tinggi. Tapi kita harus ingat bahwasanya jarak mutlaknya adalah setengah dari lambda. Maka kita bagi 2 lagi. Sehingga dengan jarak 1 inch ini kita masih bisa mendapatkan frekuensi limit di 38,4 Hz. Tentu saja ini adalah angka yang masih sangat baik karena apa? Kita biasanya membatasi bass di 300 Hz. Dari sub sampai bass 30 sampai 100 itu kan biasa untuk sub, 100 hingga 300 untuk bass. Nah, ketika kita menggeser ini jaraknya lebih jauh, maka kemungkinan fakta untuk konstruktif tidak bisa didapat lagi, justru sebaliknya adalah destruktif. Oke, ini untuk membran speaker 18 inch yang memang tujuannya adalah untuk low frekuensi atau sampai ke sub ya. Bagaimana untuk frekuensi yang lebih tinggi? Katakanlah dari mid hingga vokal, bahkan untuk treble-nya atau high. Nah, inilah problem yang dihadapi oleh engineer sound system berikutnya. Nah, maka kita akan ambil contoh untuk ke frekuensi kerja di nilai vokal, yaitu di limit 3 kHz misal. Belum ke high beneran ya, belum ke treble. 3 kHz kita akan ambil sampel frekuensi kerja kita di 3 Hz misal dimasukin sebagai limit. Oke, maaf, 3 kHz ya, 3 kHz salah saya. Sebagai frekuensi limit artinya adalah 3000 Hz ya. 3000 Hz itu adalah limit untuk vokal biasa dipakai, atau bisa menggunakan angka lain boleh. Nah, maka untuk 3000 Hz ini kita bisa mengetahui nilai lambdanya adalah sebesar lambda adalah V per frekuensi kerja, yaitu adalah konstanta velocity atau kecepatan 344 dibagi dengan 3000 Hz. Maka nilainya adalah berapa? Nilainya adalah 0,1146 meter. Artinya untuk bisa mendapatkan jarak ideal pada frekuensi vokal 3 kHz limit maksimum, ini adalah setengah dari lambdanya. Setengah dari lambda 0,1146 itu adalah 0,057 meter. Kalau kita konversi ke sentimeter, kita kalikan lagi sama 100. Maka jaraknya adalah 5,733 cm. Bayangkan, kita harus mendapatkan jarak sedekat mungkin dari tengah ke tengah driver yang kita miliki, yaitu adalah 5,733 cm. Kadang-kadang hal ini sangat mustahil kita dapatkan ketika driver untuk vokal kita itu lebih besar dimensinya. Bahkan mungkin ada yang menambahkan horn dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membuat tata suara kita sedikit berantakan di bagian mid, high hingga ke bagian treble atau tweeternya. Kita masih bisa selamat di nilai sub hingga bass, hingga mungkin mid bass masih bisa masuk, tapi sudah mengarah ke bagian high semakin kacau. Bagaimana pula dengan nilai frekuensi yang lebih tinggi? Misal untuk tweeter treble, kita akan ambil contoh untuk nilai maksimum 10 kHz tweeter yang kita gunakan. Maka lambdanya adalah berapa? Setengah lambdanya berapa? Untuk mengetahui jarak ideal dari tengah driver ke tengah driver yang kita miliki. Baik, kita akan hitung bersama-sama ya. Setengah
lambda dari frekuensi yang akan kita pakai sebagai plot limit, yaitu 10 kHz, belum 20 kilo. Maka 344 dibagi dengan 10.000 dikali 0,5 sebagai setengah lambdanya. Akan kita cari 344 dibagi 10.000 adalah 0,344 dikali dengan 0,5, yaitu hasilnya adalah 0,172 meter. Dan kalau kita konversi menjadi meter, menjadi sentimeter, maksudnya ini adalah, sepertinya saya sedikit salah, 344 bagi 10.000 bukan 0,344 ya, tapi 0,0344 meter. Maka di sini 0,0172 meter. 0,172 meter. Iya. Maka ketika dikali dengan 0,5, hasilnya adalah 0,172. Kalau kita konversi nanti 0,0172 maksudnya itu adalah 1,72 cm saja. Waduh, ini semakin bahaya, semakin gawat. Andaikan kita memiliki corong horn yang dimnya itu aja, misal yang paling kecil kita punya 5 cm misal. Ketika dideketin udah nggak nyampe lagi. Jadi problem besar ya setelah di high menuju ke mid-nya di vokal. Karena jarak yang diizinkan secara teori itu adalah 1,72 cm saja. Untuk frekuensi vokal tadi 5,733 cm saja. Padahal vokal kita sering gunakan bahkan hingga di 12 inch. Iya, ini adalah problem, benar-benar problem. Atau misal kita pakai 8 inch pun tidak mencukupi. Nah, ini ternyata sudah dijawab oleh desain untuk konsep line array-nya. Bagaimana cara mereka mendesain supaya masing-masing jarak pusat speaker ke pusat speaker itu bisa berada pada jarak hanya 1,72 cm saja untuk frekuensi limit ya. Maka mereka merekayasanya dengan cara membuat celah-celah. Oke, nanti akan saya coba gambarkan seperti ini. Mungkin dari sekian banyak pemirsa itu sudah pernah melihat atau sudah pernah menggunakan yang namanya waveguide. Saya akan menggambarkannya, mencoba menggambarkan dengan cara sederhana saja, karena sebenarnya banyak sekali desain-desain yang unik ya, seperti ini. Oke, dari analogi ini adalah bentuk dari waveguide yang digunakan pada sistem line array, di mana kita memiliki compression driver. Jadi compression driver nanti akan dipecah sendiri suaranya menjadi slot-slot seperti ini, kemudian akan keluar melalui slot masing-masing. Nah, disinilah teori Olson itu bisa bekerja, yaitu dengan jarak sesuai frekuensi limit. Katakanlah misalnya di 10 kHz kita harus memiliki jarak 1,72 cm. Maka jarak antara pusat speaker sebagai tempat outer suara, keluarnya suara exit, itu bisa tetap terjaga di jarak minimumnya. Oke. Sebuah ide cerdas untuk merekayasa seolah-olah driver speaker ini memiliki jarak yang lebih kecil dari jarak bentuk spek dari bodinya si driver itu sendiri, sehingga teori ini bisa bekerja pada konsep-konsep line array. Dengan demikian, tujuan untuk mendapatkan konstruktif efek pada susunan multi driver itu masih bisa didapatkan dengan cara merekayasa bentuk-bentuk seperti ini. Ini juga bisa panjenengan temui dalam desain-desain yang lebih modern, seperti di literatur punya Danley, Sonlev, File, ada Caveto dan lain-lainnya, yang mereka selalu berinovasi bagaimana menghasilkan suara yang lebih bagus dan lebih sempurna.
Terima kasih untuk videonya. Boleh di-share ke teman-teman pencinta sound, praktisi, serta rental-rental kecil seperti kita. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe. Salam.